Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada kabar tidak menyenangkan menyangkut Indonesia. Dikabarkan, perusahaan mobil listrik Tesla batal berinvestasi mobil listrik dan komponennya di Indonesia. Alih-alih Indonesia, Tesla akan membangun pabrik mobilnya di Thailand. Investasi yang akan ditanamkan Tesla sebenarnya cukup besar, sekitar 1,2 triliun rupiah. Ini mengecewakan karena sebelumnya sudah santer terdengar kabar Tesla akan memilih Indonesia. Pak Luhut Binsar Panjaitan bahkan sudah menyebut Tesla akan mendirikan pabrik di Kabupaten Batang. Tak kurang dari Presiden Jokowi sendiri juga sudah menemui langsung Elon Musk, bos Tesla yang adalah orang terkaya di dunia, untuk menarik hatinya agar bersedia berinvestasi di Indonesia. Pemerintah cukup percaya diri karena Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia yang dibutuhkan untuk produksi baterai mobil listrik. Indonesia punya cadangan nikel sekitar 52% dari cadangan dunia. Produksi nikel Indonesia mencapai 800.000 ton atau sekitar 30% dari total produksi nikel dunia. Karena itulah pemerintah merasa yakin bisa menjual keunggulan Indonesia pada Elon. Pendeknya, Indonesia sudah cukup agresif untuk mendekati Elon dan Tesla. Tapi ternyata itu semua tidak cukup untuk bisa membawa Tesla ke sini. Memang sih ada yang mengatakan bahwa kalaupun Tesla tidak jadi membangun pabrik perakitan mobil listrik, mereka tetap akan berinvestasi di Indonesia di bidang Energy Storage System alias ESS. ESS ini adalah semacam power bank dengan giga baterai skala besar yang mampu menyimpan tenaga listrik besar hingga ratusan megawatt. Tapi kan tetap saja terasa jomplang yang diharapkan pabrik mobil listrik, yang diwujudkan pabrik power bank. Jadi wajarlah kalau banyak yang kecewa. Lantas kenapa Tesla batal ke Indonesia? Banyak analisis yang berusaha menjelaskannya. Tapi salah satu yang saya ingin jadikan rujukan adalah tulisan Peter Gonta di laman Facebooknya. Saya kerap tidak setuju dengan pandangan Peter, sebagaimana saya juga tidak sepenuhnya setuju dengan keseluruhan isi tulisannya kali ini. Namun, apa yang dikatakannya kali ini sangat masuk akal dan langsung terkait dengan isu-isu soal keberagaman, sebuah isu yang selama ini menjadi perhatian saya. Peter menjelaskan batalnya Elon membuat pabrik mobil di Indonesia karena ada pertimbangan lain yang baginya lebih penting. Elon memiliki ketajaman visi untuk melihat jauh ke depan. Karena itu baginya pilihan negara di mana ia akan berinvestasi seharusnya memberikan jaminan keamanan sosial politik jangka panjang. Dan di mata Elon, keamanan sosial politik Thailand lebih kondusif dibandingkan Indonesia. Menurut Peter, ada dua kata kunci yang akan diperhatikan investor sebelum menanamkan uang miliaran dolar, yakni perpecahan dan kebencian. Peter memberikan dua contoh bagaimana soal perpecahan dan kebencian ini menjadi nilai lemah Indonesia. Pertama, soal penolakan Singapura terhadap Abdul Somad yang dianggap suka menjelek-jelekan Kristen dan mendukung bom bunuh diri. Kedua adalah soal perpecahan cebong dan kampret sebagaimana terlihat dalam kasus penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Semua bentuk kebencian, ekstremisme, plus permusuhan cebong dan kampret semacam itu akan mencelakakan Indonesia, kata Peter. Saya setuju dengan analisis Peter. Tentu saja memang bukan hanya itu faktor tunggal yang menyebabkan Elon memilih Thailand daripada Indonesia. Mungkin ada soal penilaian mengenai komitmen Indonesia terhadap ancaman lingkungan hidup. Ada soal laksana regulasi yang baik. Ada soal penilaian terhadap korupsi dan ketidakdisiplinan birokrasi. Jadi tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan. Namun menurut saya, hal yang disebut Peter sangat harus dipertimbangkan. Investor tidak akan menggelontorkan dananya di sembarang tempat. Investor, pengusaha, pemodal membutuhkan stabilitas, membutuhkan kepastian. Mereka tidak suka dengan ketegangan, perpecahan, konflik yang sangat mungkin membawa kerusuhan sosial. Inilah yang dulu menyebabkan pemerintah Orde Baru melakukan tindakan tangan besi, menghabisi kekuatan apapun yang mengancam stabilitas. Rezim Soeharto tidak membiarkan tumbuhnya gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, dan gerakan radikal agama. Mereka akan langsung dihabisi.
Dan ketika itu dunia internasional menyanjung-nyanjung pemberian Soeharto karena dianggap mempermudah kerja mereka beroperasi di Indonesia. Tapi kini dunia sudah berbalik. Ini adalah era demokrasi. Karena itu, pemerintah Indonesia ditekan agar menghormati hak asasi, hak sipil, kebebasan sipil, dan demokrasi. Pemerintah justru ditekan menghormati hak setiap orang untuk berbicara, berpendapat, berorganisasi. Nah, dalam hal ini, kualitas demokrasi masyarakat sipil menjadi menentukan. Warga dalam demokrasi dibutuhkan bertindak dengan menggunakan akal sehat, bersikap rasional, dan menghormati orang lain. Bila tidak, kebebasan yang diberikan pada warga memang akan membawa kekacauan. Dalam konteks inilah kehadiran kelompok-kelompok agama radikal menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Bila orang-orang seperti Abdul Somad dan semacamnya dominan, itu akan menciptakan ketegangan dan keterbelahan dalam masyarakat. Masalahnya ini bukan cuma soal ketegangan politik antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Ketegangan dalam demokrasi adalah hal biasa, selama ini tidak mengarah pada sikap saling meniadakan, kalau perlu dengan kekerasan. Debat di parlemen tentang pilihan kebijakan adalah hal biasa. Saling silang pendapat antar komentator di media adalah hal biasa. Persoalan menjadi serius, bahkan sangat serius, ketika pembelahan terjadi karena hal-hal tidak rasional, terutama soal suku, agama, ras, etnisitas. Pemodal akan melihat apakah di Indonesia akan kembali terjadi kerusuhan Mei 1998. Pemodal akan menduga-duga apakah pembelahan masyarakat seperti yang terjadi pada pemilihan gubernur 2017 akan berulang. Itu adalah contoh-contoh pembelahan yang terjadi sekedar karena ketidaksukaan kelompok-kelompok bermassa besar terhadap golongan etnik, ras, dan agama tertentu. Dalam hal ini orang seperti Abdul Somad yang dengan sembarangan menghina orang Kristen dan semua orang non-Muslim adalah ancaman mengkhawatirkan. Kalau Somad menyebut semua non-Muslim kafir dan kafir itu harus diperangi, setiap saat ucapan itu bisa memobilisasi gerakan anti-Kristen dan anti-kafir di Indonesia. Dan hal itu bisa saja berujung pada kerusuhan sosial yang meluluhkan ekonomi dan memakan korban nyawa. Dan pabrik Tesla bisa saja ikut menjadi korban dalam kerusuhan semacam ini. Bahkan kalaupun tidak sampai kerusuhan sosial, sekedar ketegangan sosial berbasis ras dan agama sudah cukup untuk mempersulit ruang operasi perusahaan. Ketika keputusan harus diambil bukan dengan pertimbangan rasional tapi dengan pertimbangan agama misalnya, ketika itulah bisnis akan melumpuh. Jadi kalau kita berharap ekonomi Indonesia akan tumbuh, kalau kita berharap kesejahteraan masyarakat akan terus membaik, kita harus cegah kelompok-kelompok yang menyebarkan kebencian dan permusuhan atas dasar SARA untuk membesar di Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita terus gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.